Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bertemu lagi dalam kebaktian tengah minggu. Pada sore hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, datang kepadanya dan memuji Dia. Di tengah badai yang bergelora di tengah dunia ini, mari kita tetap terbang bersama Dia karena Dia adalah Bapa yang setia. Dia adalah Raja atas segala semesta ini dan kita akan tetap tenang di dalam Dia. Kita pujikan Lingkupiku. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini dan kami minta untuk
Bapak Andi untuk membuka di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah tengah minggu sore hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami tenang bersama Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami, Juru Selamat kami. Dan sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan bagi kami untuk boleh menikmati ibadah di tengah minggu sore hari ini. Dan biarlah kuasa-Mu yang terus boleh mengurapi setiap kami. Kami serahkan untuk segenap anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian, baik pemimpin pujian, pemain musik, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Ibu Trisiana. Tuhan yang mengurapinya. Demikian juga kami serahkan untuk segala peralatan yang digunakan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, sehingga semuanya boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan ibadah sore hari ini di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah anugerah Tuhan, dan tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Semua karena cintanya kepada kita yang begitu dalam. Kasih-Nya mengubah seluruh hidup kita yang setia kepadanya. Dan Dia yang memilih kita dan menyelamatkan hidup kita. Marilah kita terus berseru kepada Tuhan. Kita terus meminta kepada Tuhan supaya Dia, Yesus, memegang erat tangan kita. Karena kita tidak dapat hidup di luar kasih-Nya. Kita akan pujikan, Engkau alasan bagiku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu ku banggakan.
Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi korban yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi gereja Tuhan di hari-hari ini. Mari kita berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kita siapkan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang memilih kami, Allah yang menyelamatkan setiap kami. Begitu juga Tuhan di hari-hari ini Tuhan, di hari-hari yang semakin gelap, Engkau tetap Allah kami, Engkau Allah yang tidak pernah mau meninggalkan kami. Tuhan, kami mau memberikan apa yang terbaik dalam hidup kami. Selama kami masih punya kesempatan, selama kami masih bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan mau menerima setiap persembahan kami, dan Tuhan ubahkan setiap persembahan ini menjadi suatu dupa yang harum bagi Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap majelis yang akan mengelola persembahan ini, biarlah mereka diberi hikmat Tuhan, sehingga apa yang mereka kelola akan menjadi yang terbaik bagi gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang Engkau terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan kantong di gereja atau mentransfernya lewat bank. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak Ibu. Sebentar kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang sangat kita butuhkan di hari-hari ini. Tanpa firman-Nya kita akan menjadi lemah. Tanpa firman-Nya kita akan menjadi khawatir akan kehidupan ini. Kita siapkan hati kita menjadi bejana yang siap untuk dibentuknya. Kita akan pujikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku
Selamat petang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik di dalam penyertaan Tuhan. Walaupun pandemi ini sudah setengah tahun berjalan, tetapi kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap ada bagi setiap kita. Saat ini kita akan merenungkan firman-Nya bersama-sama, namun sebelum itu mari kita bersatu hati untuk berdoa memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Ya Allah yang sangat baik, terima kasih karena Engkau terus menyertai kehidupan kami hingga sampai saat ini. Engkau memberikan pertolongan-Mu dikala kami mengalami susah payah kehidupan. Pergumulan yang kami hadapi selalu Tuhan temukan dengan jalan keluar di dalam hikmat dan roh yang takut akan Engkau. Bawalah kami ya Tuhan di dalam pengembaraan kehidupan kerohanian kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kami membutuhkan karya Roh Kudus yang membukakan pikiran hati kami, untuk kami siap diubahkan, untuk kami siap menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Namun terlebih dahulu biarlah Engkau yang mendandani kami untuk siap menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan sehingga urapan daripada Roh Kudus yang terus akan menyertai dan memberkati hamba-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan petang ini, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 48 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebenarnya sampai ayat yang ke-22, silakan Bapak Ibu Saudara di rumah melanjutkan dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu, maka aku akan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu, dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat hianat sekeji-kejinya, dan bahkan orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini dimurnikan untuk kemuliaan Tuhan. Dimurnikan untuk kemuliaan Tuhan. Satu ketika ada seorang ibu yang bertetangga dengan ibu yang lain. Setiap hari dari teras belakang, ibu ini menyaksikan tetangganya menjemur pakaian. Tetapi ketika
melihat sang tetangga menjemur pakaian, ibu ini selalu bergumam di dalam dirinya. Dia mengatakan, betapa joroknya tetanggaku. Tidakkah dia tahu bahwa cuciannya itu tidak bersih? Sudah kelihatan dari tempat ini bahwa cuciannya tidak bersih. Dan hal ini hampir setiap hari dia ucapkan, baik kepada dirinya sendiri dan satu ketika suaminya mendengar. Suaminya tidak sengaja lewat ketika ibu ini bergumam tentang bagaimana pendapat atau opini dia terhadap tetangga yang menurut dia mencuci tidak bersih. Tetapi kemudian sang suami tidak memberikan respon yang mengejutkan bagi istrinya. Tiba-tiba dia pergi ke dalam, tidak berapa lama dia kemudian mengambil lap dan mengambil alat semprot. Setelah itu istrinya masih di teras rumah dan suaminya dengan segera dia mengelap kaca, menyemprotkan cairan pembersih dan mengelap membersihkan kaca teras rumah mereka. Kemudian dia mengatakan kepada sang istri, bagaimana sekarang? Apakah engkau sudah melihat bahwa cucian tetangga kita begitu bersih? Kemudian dengan tersipu malu sang istri mengatakan, iya benar. Ternyata selama ini yang kotor bukanlah cucian tetangga, tetapi kaca teras rumah kita yang tidak dibersihkan sehingga kita tidak bisa melihat betapa bersihnya cucian dari tetangga sebelah. Pembersihan, evaluasi terhadap diri sendiri, itulah yang diinginkan oleh Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya, yaitu orang-orang Yehuda. Kitab Yesaya bukan hanya berbicara tentang bagaimana Allah menyampaikan nubuat lewat Nabi Yesaya dan kemudian pemulihan yang dikabarkan juga oleh Yesaya, tetapi sebelumnya Yesaya pun mengabarkan tentang kehancuran dari bangsa-bangsa ketika mereka tidak mengakui akan keberadaan Allah Israel yang dahsyat itu. Kejayaan dialami oleh Israel bagian utara, sehingga mereka kemudian di tengah-tengah kejayaan, di tengah-tengah kehidupan yang ada melambung di atas, mereka kemudian melupakan keberadaan Allah yang selama ini ada untuk mereka, yang selama ini memberikan kuasanya, yang selama ini mengadakan mujizat bagi mereka, yang selama ini menolong mereka dikala mereka membutuhkan pertolongan. Mereka lupa, mereka tidak mengingat lagi akan siapa Allah yang telah berkarya selama ini dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan Allah menegur mereka. Israel bagian utara kemudian diluluh lantahkan oleh negara Asyur. Bangsa Asyur yang pada waktu itu adalah bangsa yang sangat kuat dan sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena kala itu Asyur mengalahkan bangsa satu demi bangsa yang lain. Dan ini menjadi sebuah ketakutan bagi Yehuda yang kala itu melihat bahwa nanti kami juga akan diserang oleh Israel dan juga bangsa lain. Saya harus meminta pertolongan dari bangsa Asyur. Tapi ternyata ketika mereka meminta pertolongan dari bangsa Asyur, justru Asyur menaklukkan mereka. Setelah penaklukan itu ternyata datanglah bangsa yang lebih besar kekuatan militernya mengalahkan Asyur dan membawa orang-orang Yehuda ke Babel, ke tanah pembuangan. Bangsa Babel yang pada waktu itu penuh dengan kekuasaan. Bangsa Babel yang pada waktu itu mempunyai kekuatan militer yang luar biasa. Kemudian menghancurkan orang-orang Yehuda dengan segala kebanggaan yang selama ini mereka agung-agungkan. Ketika mereka ada dalam posisi tinggi, di dalam kejayaan, secara ekonomi mereka tidak kekurangan. Tetapi mereka mengalami degradasi atau kemerosotan secara moral dan juga rohani. Ketika mereka melambung dalam posisi yang jaya, mereka lupa terhadap Allah yang selama ini menuntun mereka. Mereka mengalihkan pandangannya, kemudian mereka menyembah kepada dewa-dewa bentukan tangan manusia, yaitu bentukan tangan mereka sendiri. Mereka menyembah, meminta pertolongan, memberikan persembahan, tetapi di sisi lain mereka tetap mengakui bahwa identitas mereka adalah umat Allah. Secara kulit luar mereka melakukan ritual sebagaimana biasanya umat Allah memberikan persembahan,
kemudian melakukan perkumpulan-perkumpulan peribadatan, membaca Taurat dan lain sebagainya. Tetapi dari dalamnya mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Selain itu, ketika mereka meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada para dewa atau allah-allah yang lain, di dalam kehidupan sosial mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sangat memedihkan hati Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang mempunyai kuasa yang kuat justru menindas orang-orang yang lemah. Bukan sebuah penjajahan dari bangsa lain yang membuat lebih menderita bagi sebuah bangsa. Tetapi ketika bangsanya sendiri yang punya kuasa menindas atau menjajah orang-orang yang lemah. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Yehuda. Yesaya pada waktu itu diutus oleh Allah untuk menyatakan tegurannya supaya mereka bertobat. Ketika mereka tidak bertobat, maka sudah ada sebuah peringatan, nanti akan ada penghukuman Allah, yakni sebuah proses pendisiplinan supaya mereka menyadari apa kesalahan yang telah mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu, meskipun mereka sudah masuk ke dalam tanah pembuangan yaitu di Babel, mereka ternyata tidak juga menyadari bahwa itu merupakan sebuah disiplin yang membawa mereka untuk belajar, untuk mengerti diri mereka sendiri bahwa itu adalah dampak dari kesalahan mereka, supaya mereka belajar lebih dekat kepada Tuhan, supaya mereka belajar memperbaiki kehidupan mereka kembali seperti semula. Oleh sebab itu dalam bagian ini Allah lewat Yesaya memberikan teguran atas kemunafikan orang-orang Yehuda. Allah mengatakan, ya dari kulit luar engkau memang menyatakan engkau sebagai umatku. Engkau mengaku sebagai keturunan Israel. Engkau adalah keturunan Yakub. Tetapi sebenarnya kulit dalammu engkau tidak setia kepadaku. Allah menyatakan dirinya bahwa dia jika dibandingkan dengan dewa-dewa ataupun allah-allah lainnya, maka allah-allah dan dewa-dewa yang lain tidak akan pernah bisa sebanding dengan Allah Israel. Karena Allah Israel bukanlah buatan manusia, dia ada oleh karena keberadaannya sendiri dan segala rancangannya sudah dinyatakan, diberitahukan kepada umatnya dan digenapi pada masanya. Tetapi orang-orang Yehuda yaitu umat yang telah dipilihnya, yang telah melihat, yang telah mendengar pemberitaan itu, yang telah melihat dari penggenapan satu ke penggenapan berikutnya, tapi ternyata mereka mengalami kebutaan secara rohani. Mata rohani mereka tertutup dengan kedegilan hati mereka, dengan dosa mereka, dengan keinginan mereka yang memenuhi apa yang sesuai dengan kehendak hati mereka sendiri. Mereka melihat bahwa bangsa lain sepertinya kok happy-happy ya ketika mereka menyembah kepada dewa-dewa. Justru semakin diberkati, semakin kuat, semakin jaya. Maka mereka tertarik untuk melakukan hal yang sama. Sehingga mereka tidak lagi mengingat apa yang telah mereka dengar dan mengingat apa yang telah mereka lihat, yaitu perbuatan Allah yang ajaib. Allah kemudian ingin menyatakan bahwa, hai bangsa yang munafik, dikatakan di ayat yang keempat, ini sungguh teguran yang sangat keras. Allah menyebutkan orang-orang Israel yakni kaum Yehuda sebagai bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Saudara, untuk kita makan sesuatu yang empuk tentu tidak memerlukan tenaga yang besar. Tetapi ketika kita makan sesuatu yang keras, maka kita membutuhkan atau mengeluarkan tenaga yang jauh lebih besar. Oleh sebab itu Allah pun memperlakukan orang Israel demikian. Ketika dia sudah menyatakan kelemah lembutannya di dalam kasih penyertaan pertolongannya setiap hari dalam kehidupan mereka, tetapi ternyata mereka tidak kemudian luluh dan menyadari, ya ini semua atas berkat Tuhan. Tapi mereka semakin tegar tengkuk, berkeras hati, bahkan berkeras kepala untuk tidak mengakui bahwa semuanya itu adalah karya Tuhan. Tetapi luar biasa, Allah mengingatkan mereka. Bukankah semuanya itu sudah kusampaikan lewat nabiku yaitu Yesaya dan telah tergenapi. Sehingga jangan sampai ketika sesuatu itu terjadi engkau kemudian mengaku bahwa ini adalah hasil dari kekuatan atau kuasa dewa-dewa yang kami sembah sekarang. Tetapi Allah sudah memperingatkan bahwa itu dahulu sudah kuberitahukan dan penggenapannya itu adalah hasil karyaku,
bukan karena kekuatan atau kuasa dari dewa-dewa atau allah-allah yang lain. Oleh sebab itu, umat dibawa untuk memberikan sebuah penilaian. Siapa sebenarnya yang harus diakui, yang lebih dahsyat, yang mungkin melakukan hal-hal yang luar biasa kalau tidak Allah Israel itu sendiri. Allah meminta mereka mengakui perbuatan-perbuatannya, dan Allah mau supaya pada akhirnya mereka bisa tiba pada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya yang layak untuk disembah, yang layak untuk dipuji, yang layak untuk dimuliakan hanyalah Allah Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini proses pembelajaran Allah tidak biasa-biasa saja. Disebutkan dalam ayatnya yang ke-10, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau di dalam dapur kesengsaraan. Pemurnian inilah menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Kalau kita menyaksikan atau pernah lihat di YouTube atau mungkin pernah mendengarkan cerita tentang pemurnian logam mulia, itu merupakan sebuah proses yang tidak dalam waktu singkat. Dari pertambangan, emas itu tidak langsung berbentuk emas butiran, tetapi dia bercampur dengan mineral atau zat-zat dan bahan-bahan yang lain. Dan ketika dia harus dipisahkan dari zat-zat itu, maka dibutuhkan zat-zat lain, bahkan juga pemanasan yang begitu panas untuk memisahkan si emas ini dengan zat-zat yang sebenarnya adalah kotoran yang tidak perlu. Lalu kenapa di dalam kehidupan orang yang dipilih oleh Allah, yakni umatnya, dikatakan perlu ada pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan? Karena yang pertama, supaya mereka terpisah dari kotoran-kotoran kehidupan. Kotoran kehidupan ini bukan hanya berkaitan tentang sampah kehidupan, tetapi bagaimana mereka menyadari keberadaan diri mereka sendiri bahwa mereka ini bernilai, berharga di mata Tuhan. Tuhan telah menebus mereka, mengeluarkan dari Mesir, memberikan kejayaan, memberikan pertolongan, bahkan penyertaannya terus meskipun mereka ada dalam masa duka maupun suka. Tetapi ternyata pun kesadaran tidak kunjung diperoleh oleh orang Israel. Mereka buta secara rohani. Mata hati mereka tertutup oleh keinginan mereka. Telinga mereka ditutup dengan perkataan-perkataan yang membuai atau yang membawa mereka terpesona dengan kekuatan-kekuatan atau kuasa-kuasa yang lain. Proses pemurnian sebenarnya dibutuhkan sebuah kesadaran. Ketika kesadaran itu dimiliki oleh umat Allah, maka umat Allah akan dengan rendah hati menyadari siapa dirinya dan kemudian kembali ke dasar utamanya, yaitu kepada Allah yang memelihara selama ini. Setelah orang-orang itu sadar di dalam pemurnian atau proses pemurnian Tuhan ini, maka ada sebuah proses yang namanya pembentukan. Emas yang sudah terpisah dari kotoran-kotoran, kemudian terbentuk biji emas. Itu harganya kalau dibandingkan dengan perhiasan, maka jauh lebih murah dibandingkan perhiasan-perhiasan yang sudah dibentuk. Tapi proses pembentukan ini tidak mudah. Selain dipanaskan, dia harus ditempa, dia harus dipotong, ditarik, dan sedemikian rupa sehingga menghasilkan perhiasan yang sangat bernilai dan bisa mempercantik setiap orang yang memakainya. Nah, pembentukan inilah yang dilakukan oleh Tuhan ketika mereka masuk ke pembuangan di Babel, bukan supaya mereka menderita, tetapi supaya mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka ini adalah bangsa yang harus membebaskan diri mereka dari belenggu-belenggu dosa, bangsa yang harus meninggalkan kebiasaan lama, bangsa yang harus fokus kepada Tuhan, kembali ke dasar, yaitu iman percaya kepada Tuhan. Setelah itu di dalam sebuah proses pembentukan, lewat permasalahan, Allah mau supaya mereka justru tidak semakin jauh daripada Dia. Justru lewat permasalahan itu Allah mau supaya umatnya semakin berdekat, mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapannya hanya kepada Dia saja. Tetapi ternyata di dalam proses pembentukan ini banyak yang kemudian gugur, tereliminasi. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi permasalahan kehidupan, ujian daripada Tuhan. Padahal itu adalah dampak dari kesalahan mereka. Dalam hikmat tradisional, kita kenal bahwa segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Misalnya seseorang
mengalami sebuah permasalahan, ada orang yang memandang dengan hikmat tradisional. Maksudnya seperti ini. Kalau orang tersebut mengalami masalah, mungkin dilihat dari masa lalunya. Oh, dia punya masa lalu yang tidak baik, makanya sekarang dia mengalami permasalahan. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika kita melihat orang yang ketika dari awal kehidupan, dari kecil dia ada dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga yang cinta akan Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan ada masalah yang tidak kunjung selesai dalam hidupnya. Apakah itu adalah sebuah penghukuman Tuhan? Tentu kita tidak pantas untuk menilai demikian. Tapi sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan, bahwa baik orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang baik, semuanya harus melewati fase atau proses pemurnian. Ada sebuah pembentukan yang begitu panjang yang Allah kelola di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tujuannya yang terakhir dari proses pemulihan dari Tuhan, yakni supaya kita bisa dipakai sebagai alat kemuliaannya. Tentu seseorang yang ketika membeli perhiasan emas bukan hanya untuk disimpan. Harapannya adalah perhiasan itu akan mempercantik siapa yang akan memakainya. Allah mau supaya orang-orang atau umat yang dipilihnya itu bukan membanggakan dirinya oleh karena mereka bisa, oleh karena mereka merasa mampu, oleh karena mereka mempunyai kelebihan-kelebihan. Tetapi Allah mau supaya mereka menyadari bahwa kelebihan, kemampuan, kekuatan yang mereka miliki itu ada batasnya. Dan itu adalah pemberian Tuhan yang satu ketika bisa diambil. Tetapi dengan sebuah kesadaran lewat sebuah pembentukan, maka ketika seseorang menyadari siapa dirinya di hadapan Allah, maka dia pun tidak hanya membanggakan dirinya, tetapi tahu bahwa yang nomor satu yang harus dimuliakan adalah Tuhan. Memuliakan Tuhan secara pribadi, memuliakan Tuhan secara komunal. Bahkan dengan cara orang-orang percaya ini mempermuliakan Tuhan dan orang lain bisa terberkati dengan keberadaan mereka. Bagaimana kehidupan kita sekarang? Kalau dahulu ada nabi-nabi yang menyampaikan tentang nubuat atau sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bukankah ada Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita dari kehidupan yang lama, dari kehidupan kita yang terikat dengan dosa, keterikatan kita dengan hal-hal materi, keterikatan kita dengan kekuasaan kita, dengan pekerjaan mungkin, dengan hobi, dengan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi Roh Kudus melahirbarukan kita supaya kita tanggalkan semua dosa dan masuk ke dalam sebuah keluarga yang baru, yaitu keluarga Allah. Sehingga oleh karya Roh Kudus itu kita dengan berani memanggil yang sebenarnya Allah itu adalah Tuhan kita, atasan kita, yang harus kita sanjung. Tapi oleh karena kuasa Roh Kudus, kita dimampukan, diberi keberanian untuk memanggil ya Aba, ya Bapa. Dan Roh Kudus juga yang di dalam proses kehidupan kita senantiasa memurnikan, membawa kita ke dalam sebuah pengudusan hidup. Bagaimana caranya? Kalau kita sadari Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh punya hubungan yang erat dengan Tuhan, biasanya kalau kita mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu selalu ada perasaan yang tidak enak berkecamuk baik di dalam hati maupun pikiran kita. Tapi kalau seseorang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang tidak baik, tentu hal ini menjadi sudah tumpul, tidak tajam kembali. Tetapi Roh Kudus selalu mengasah kepekaan rohani orang percaya. Ketika seseorang hendak melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, maka orang tersebut akan dibimbing masuk ke dalam jalan sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu saudara, maukah kita melewati proses pemurnian yang Tuhan siapkan bagi setiap kita? Atau mungkin kita merasa bahwa Tuhan, aku tidak sanggup untuk melewati masa pemurnian ini. Biarlah pemurnian ini hanya berlaku bagi orang-orang yang nakal, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Jangan kepada saya yang dari sedari kecil mengikut Engkau sebagai orang yang begitu takut dan percaya kepada Engkau mempercayakan kehidupanku. Tidak. Semua kita, setiap kita pasti melewati fase pemurnian. Kita dipisahkan dari hal-hal yang kotor
di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menyadari bahwa kita sangat bernilai di hadapannya untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Mari serahkan diri kita untuk terus dimurnikan, minta kemampuan daripada Tuhan untuk bisa melewati proses ini, sehingga pada akhirnya kita terus di dalam hidup kita belajar menjadi alat yang mempermuliakan nama Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Allah kami, terima kasih karena Engkau dengan setia, dengan penyertaan-Mu, Engkau menyatakan teguran-teguran-Mu ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah hati kami disucikan, dibersihkan dari segala kotoran-kotoran keduniawian, sehingga hidup kami sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama-Mu. Memang tidak mudah ya Tuhan melewati proses pemurnian yang Tuhan adakan di dalam hidup kami. Tetapi bahwa kami untuk dimampukan oleh kuasa Roh Kudus menjadi kudus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga dalam hidup kami menceritakan akan kebaikan Tuhan bagi sesama kami dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah sampai kepada setiap kita. Dan biarlah firman itu menjadikan rema dalam kehidupan kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar dan Dia Tuhan yang berjanji. Dia sanggup untuk menggenapi setiap apa yang sudah Dia janjikan. Biarlah iman kita bersepakat dengan setiap firman-Nya. Kita percaya dengan kuasa-Nya dan kita akan terima kemenangan yang dari Tuhan. Kita akan pujikan, aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa berkat dan doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Trisyana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kehidupan kita untuk terus dimurnikan demi kemuliaan Tuhan, dan mari kita terima berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai, saat teduh.